Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang saya banggakan, saya Hamiruddin Udu. Pada kesempatan ini ingin berbagi dengan semua sahabat Bawaslu terkait dengan potensi pelanggaran yang terjadi ya ketika pilkada dilaksanakan pada Desember 2020 sesuai dengan Perpu nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Pilkada. Bahwa saat ini semua masyarakat dan kita semua mengetahui bahwa Indonesia masih berada dalam darurat wabah COVID-19. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di bulan Desember, maka ada beberapa hal yang sangat berpotensi bisa terjadi pelanggaran. Yang pertama adalah ada potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang ya oleh petahana. Tentu saat ini ada banyak kepala daerah dan memang itu ditugaskan oleh pemerintah pusat agar semua kepala daerah fokus untuk melakukan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19. Nah, di dalamnya di sana juga ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, bantuan-bantuan ini sangat berpotensi digunakan untuk kepentingan politik petahana, satu contoh ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena ada himbauan untuk tinggal di rumah, maka kebutuhan uang ya masyarakat itu akan cukup tinggi. Nah, oleh karena itu ini juga sangat berpotensi ada politik uang yang dapat terjadi. Di sisi yang lain dari aspek pelaksanaan pilkada sangat berpotensi data pemilih itu akan kurang akurat. Ya, kenapa? Karena kita memang saat ini dilarang atau melakukan social distancing dan physical distancing. Bagaimana kemudian melakukan verifikasi keakuratan data pemilih ya di tengah wabah COVID-19 seperti ini. Begitu pula dengan pelaksanaan verifikasi dukungan faktual calon perseorangan yang mengharuskan penyelenggara pemilu harus bertemu dengan orang-orang yang memberikan dukungan. Ini juga berpotensi untuk tidak akurat. Di sisi yang lain, ya, kalau misalnya persoalan keakuratan data pemilih ini tidak maksimal, ya, maka tentu ini akan berpengaruh terhadap DPT yang kemudian di endingnya adalah siapa yang boleh dan tidak boleh menyalurkan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara. Di sisi yang lain, karena ini juga masih berkaitan dengan persoalan COVID-19, maka masyarakat juga, ya, termasuk penyelenggara, tentu akan hati-hati, ya, atau merasa mungkin kurang nyaman untuk pergi ke TPS, ya, karena wabah COVID-19 ini sampai sekarang masih ada. Nah, beberapa hal yang kita identifikasi, ya, baik melalui informasi dari teman-teman Bawaslu Kabupaten Kota maupun kita lihat di media, ada beberapa bentuk pemanfaatan pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk di dalamnya adalah kepala daerah ya, yang akan melaksanakan pilkada. Itu pada bantuan yang diberikan ada simbol-simbol tertentu yang itu dapat dimaknai adalah politisasi bantuan. Misalnya ada simbol-simbol atau label ya pada bantuan yang diberikan, misalnya label partai atau label foto calon, ya, foto bakal calon kepala daerah. Dan kalau petahana kadang-kadang juga kita melihat ada foto kepala daerah ya pada bantuan yang diberikan. Nah, ini sangat berpotensi terjadi
pelanggaran pada momen-momen saat ini. Oleh karena itu, saya kira masyarakat Asia harus ikut berpartisipasi, ya, bersama-sama kami di pengawas pemilu untuk kemudian sama-sama mendorong, ya, supaya para pihak yang berpotensi tadi untuk melakukan pelanggaran itu kita dapat antisipasi. Saat ini Bawaslu telah menyurati semua kepala daerah untuk tidak mempolitisasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan bantuan COVID-19 kepada masyarakat. Karena walaupun saat ini tahapan lagi tertunda, tahapan pilkada tertunda, tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat yang bersangkutan ditetapkan untuk menjadi calon kepala daerah, maka itu dapat saja dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu kepada Bawaslu. Ini yang kita dorong secara bersama-sama agar pilkada kita, kalaupun jadi kita laksanakan pada Desember 2020, ini bisa kita tingkatkan kualitas demokratisasinya dan kita bisa minimalkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Demikian yang saya bisa bagi pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.